Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Jadi ini tuh kelas hybrid pertama ya. Saya tuh masih bingung juga, masih nyoba-nyoba lah bentar. Jadi saya tuh ngomongnya berarti ke sini atau ke sini, kalau si Pak Taufik mah kemarin ke sini. Tapi yang di Zoom nggak di, jadi seolah-olah yang Zoom cuma ngelihat punggung saya gitu. Gini doang. Mana lagi kelewatan. Nah, di sini. Berarti yang di Zoom-nya kan seolah-olah nggak disapa ya, maksudnya nggak berinteraksi. Jadi saya minta izin ke Siva sama Revi, saya duduk aja kali ya. Soalnya yang di Zoom-nya biar sama-sama gitu. Jadi saya duduk, jadi Revi bisa tetap lihat saya juga lihat ke sana ke Siva gitu ya. Yang Zoom juga saya ini ada gitu. Soalnya asa aneh kalau misalnya saya cuman gini doang gitu tuh. Di situ tuh si yang di Zoom-nya ya kasihan sih gitu. Suaranya ada nggak yang di Zoom? Sorry, tes satu dua. Ada ya? Pak. Ada suaranya juga. Ada Oke. Pak. Oke gitu ya. Yang mau datang ada lagi nggak? Sela katanya ya? Oke. Iya yang off cam boleh, silakan. Kalau Rika ini, Mbak Rika ini bukan? Ini mah Revi ya? Kalau Rika Octavia lagi di jalan kali ya. Anak akuntansi, katanya mau ke sini juga ya? Jadi Rika, Siva, Sela, Revi 4 anggap ya. Oke, pertama-tama paling saya mau ngingetin untuk tugas kali ya, tugas untuk minggu pertama berarti udah beres ya, bener nggak? Udah terakhir berarti kapan? Kemarin atau hari ini? Hari ini Pak. Hari ini ya, hari ini jam 12. Jam 12 malam kan? Nggak, maksudnya si tugas yang pertemuan pertama. Kan si tugas itu 2 minggu ya, kalau kuis seminggu, kalau kuis mah udah jelas lewat. Kalau tugas yang pertama berarti masih bisa ngerjain nggak? Tugas yang pertemuan pertama. Bisa nggak atau? Berapa kan waktunya seminggu kalau kuis? Kalau kuis seminggu, iya silakan. Kalau kuis, iya kayak kuis mas seminggu. Kalau tugas? Kalau tugas masih bisa kan? Minggu sekarang deadline. Oke. Ini siapa Mbak namanya Mbak? Kemarin. Oh, Mbak Rika tadi ya, oke. Jadi si hybridnya tuh belum maksimal. Oh ya, ini saya kasih ini ya. Bentar. Masih bingung saya. Tapi cobain aja ya. Saya ngasih mic satu di, nah coba colokin ke sini. Ini belum zoom kan sih Pak ya? Coba colokin sini. Coba Siva ngomong, ini ada suara nggak? Tes gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada suara Siva nggak teman-teman yang di Zoom? Coba. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada Pak, ada. Ada? Ada nggak? Pak. Coba Siva. Bukan saya tapi Siva, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada suara. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Kalau misalnya di gini, coba. Kalau misalnya ininya di gini. Nih, coba bilang tes gitu. Tes. Ada nggak sekarang suara Siva? Ada Hah? Pak. Ada Pak. Ada ya? Nah, jadi mic-nya kalau misalnya Siva mau cuma 3 orang juga. Kalau misalnya mau nanya nanti pakai itu ya. Jadi biar yang di online juga ngedengar gitu kali ya. Harusnya si kameranya nggak ngarah ke saya gini. Jadi saya izin teman-teman yang di kelas, saya sambil duduk
biar yang di Zoom juga lihat saya gitu. Kemarin udah saya lihat tuh yang dosen sambil berdiri itu, yang Zoom-nya jadi kayak nonton orang ngejelasin gitu. Jadi kurang apa ya? Kurang interaktif. Kalau gini kan saya bisa ke teman-teman juga, sama bisa kayak yang Zoom gitu kali ya. Oke. Ya udah kita mulai aja. Sekarang bahasa Inggris 2 ya, betul ya? Untuk sesinya sesi 3. Nah, bentar. Kebetulan nih, jadi cobain dulu ya saya nge-share ini dulu. Tapi kayaknya kegedean. Ini aja deh. Teman-teman yang di Zoom bisa lihat si modul nggak? Bisa, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi kan itu tuh si yang di kelas tuh yang di sininya kepotong ya. Jadi saya nggak akan di full screen, jadi segini aja kelihatan tetap kan? Oke. Nah, untuk sesi sekarang, banget, saya buka aja. Biarin baru udah jauh. Nah, untuk yang sesi sekarang itu sesi 3, jadi kita sekarang ngebahas tentang structure comprehension. Ada yang tahu nggak di sini structure comprehension itu apa? Kalau di bahasa Indonesia apa gitu? Kayak EYD lagi bukan, Pak? Iya benar ya, kayak ejaan yang digunakan. Siapa yang ngomong barusan? Rini, Pak. Rini. Oke. Sorry deh, gini teman-teman kalau misalnya mau yang ngedengar di kelas, bentar ya saya sambil teknisnya gimana. Kalau Mbak Siva, Mbak Revi sama Mbak Rika mau ngedengerin yang di online berarti Zoom aja kali ya, gitu nggak sih? Tapi kan nggak kedengeran nggak kan? Kedengeran kecil tapi ya. Tapi kalau saya mau jelas mungkin pakai headset, tapi itu jadi konyol juga ya, karena kan di sini tuh biar nggak Zoom gitu ya. Ya tapi kedengeran lah ya. Seharusnya saya tadi bawa speaker kecil, ada yang bawa nggak Mbak Rika bawa speaker kecil gitu nggak ya? Ya udahlah. Ya sekarang mah pertemuan sekarang karena pertama juga dimaklumin aja ya kayak gini ya. Oke. Benar ya teman-teman, structure comprehension itu adalah kayak EYD kalau di bahasa apa namanya? Bahasa Indonesia. Siapa tadi tuh yang ngomong EYD? Rini, Pak. Ini ya. Nah, structure is tested in the second section on both paper TOEFL and CBT. Jadi si structure ini biasanya pasti ditesin di bagian kedua ya. Mau yang di PBT, yang di paper juga, atau enggak yang di komputer. Jelas ya yang di ini ya, yang di kelas. Nah, biasanya yang perbedaan antara yang ditanyakan di komputer sama di paper test gitu ya, itu biasanya si numbernya lebih banyak yang di CBT. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti TOEFL-nya itu pakai yang komputer, itu tuh jumlahnya lebih banyak. Nggak usah ditulis sih Pak, tapi boleh tulis yang pentingnya aja, karena si modulnya teman-teman bisa download ya. Oke. Nah, terus saya mau bahas sedikit aja. Oke, di sini ada Mbak siapa, Rika ya? Kebaca nggak dari sini? Dari situ kebaca nggak? Oke. Boleh bacain nggak dari sini sampai sini? Nah, itunya dipinjemin ya, Pak ya? Oke, sorry. Sini aja. Coba tes dulu, tes 1, 2. Tes. Ada suara Mbak Rika, ada nggak teman-teman yang di Zoom bisa dengar? Ada Pak. Ada Pak. Oke, ada. Boleh. Oke, sip. Oke, saya tes sekalian ya. Boleh, dari on the computer sampai that is not correct. Boleh, bacain. When the computer TOEFL test, the second section is called the structure section. Tidak kulihat. Nah, di depan aja. Nah, gitu. The section consists of 20
to 25 question. You have 15 to 20 minutes to complete the question in this section. There are two types of question in the structure section of the computer TOEFL test. First, structure question consists of sentence in which part of each sentence has been replaced with a blank. Each sentence is followed by 4 answer choice. You must choose the answer that completes the sentence in grammatically correct way. Second, right expression question consists of sentences in which forward of groups of words have been underlined. You must choose the underlined word of group of word that is not correct. Oke, makasih Mbak Rika ya, benar ya Mbak Rika ya? Oke. Nah, katanya gitu nih. Jadi there are two types of the question in the structure section. Yang pertama itu structure question consists of sentence. Consist of apa yang tahu? Mengandung ya. Jadi mengandung kalimat biasanya tuh ya. Yang mana setiap kalimatnya itu has been replaced with a blank. Has been replaced with a blank. Jadi kayak kalau bahasa Indonesia apa? Jadi titik-titik gitu ya. Each sentence is followed by 4 answer choice. Jadi multiple choice atau apa pilihan ganda. You must choose the answer that completes the sentence in grammatically correct way. Jadi harus pilih yang benar salah satunya. Itu yang structure. Nah, sedangkan yang right expression consists of sentences in which 4 words of group of word have been underlined. You must choose the underlined word or group of words that is not correct. Nah, yang nomor 2 ini malah kebalikan. Jadi ada kalimat gitu ya. Misalnya dari sini kalimat misalnya. Nah, ini tuh nanti di garis bawahin ini A, ini B, ini C, ini D. Terus teman-teman justru harus milih yang salah, bukan yang benar. Itu tipe written expression. Jadi dari A ini, B ini, C ini, D ini tuh yang salah yang mana? Kalau yang structure question mah nyari yang benar ya, karena pilihan ganda. Kalau yang ini justru pilihan gandanya itu dicontengin, misalnya bisa nggak segini, nggak sependek ini sih, misalnya sepanjang ini gitu. Di sini A misalnya, di sini B, di sini D gitu. Nah, itu tuh yang salah yang mana? Oke. Nah, biar teman-teman bisa bisa latihan langsung, saya bakal ini aja ya, ngasih contoh. Oke, sorry. Saya stop share dulu ya. Nah, ini ya. Tadi yang diomongin Mbak Rika itu structure sama written. Boleh untuk strateginya, salah. Nah, ini untuk strateginya untuk ngerjain written atau bener ya, written structure. Di sini ada yang, saya nyobain minta bacain ya, tapi yang di kelas mungkin nggak akan kedengeran sedikit. Oh, saya kedengeran karena dekat ke laptop. Ada yang mau bacain nggak dari nomor 1 sampai nomor 10? Yang lagi santai atau nggak lagi kerja ya, yang lagi kerja mah jangan. Ada nggak? Tadi Mbak siapa ya? Mbak Rini? Mbak Rini tadi yang jawab. Bisa bacain nggak? Dari nomor 1 sampai nomor 10. Atau ada yang mau nggak? Oh ya udah, karena nggak ada ya, saya juga kalau misalnya gini kan saya teman-teman bisa lihat nih aktivitasnya Mbak Siva tuh lagi duduk, Mbak Revi, Mbak Rika lagi merhatikan. Kalau misalnya yang di online saya nggak tahu gitu, takutnya saya salah. Boleh juga. Pak, Saidah mau bacain, tapi ini lagi nge-lag Pak, soalnya jaringannya buruk.
Nah gitu saya tuh jadi nggak tahu ini yang di online tuh makanya kenapa saya nggak maksa atau yang bisa aja takutnya si koneksi atau enggak teman-teman ada yang lagi kerja jadi saya kan nggak tahu ya nggak kelihatan. Kalau misalnya ada yang mau mah silahkan. Silahkan Mbak Saidah Wada, prodi apa? Jurusan apa? Psikologi. Oh, psikologi. Oke. Sama Bu Prinska berarti ya. Ya udah silakan nomor 1 sampai nomor 10 Mbak siapa? Mbak Saidah ya? Mbak Saidah. Yes. 1. Be familiar with the direction. 2. Be familiar with computer adaptivity. 3. Dismiss the direction as soon as they come up. 4. Think carefully about a question before you answer it. 5. Click on an answer on the computer screen when you have selected an answer. 6. Click on next and click on confirm answer to record your answer. 7. Do not spend too much time on a question you are unsure of. 8. Be very careful not to make careless mistakes. 9. Monitor the time carefully on the title bar of the computer screen. 10. Do not randomly guess at the end of the section to complete all the question in the section before time is up. Oke, ya makasih Mbak Saidah ya. Mbak Saidah Wahdah, betul ya? Makasih ya, thank you. Udah baca. Nah ini sebenarnya teman-teman strategi kalau misalnya ngerjain TOEFL di CBT ya. Kalau saya jalan ke sini betul lah. Iya, udah lah. Yang pertama, be familiar with the direction. Apa? Ada yang tahu? Maksudnya apa gitu? Direction tuh kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Aturan, Pak. Oh, saya harus Aturan bukan? bukan. Arahan ya. Jadi be familiar. Nah, mukanya familiar. Gitu. Itu apa tuh artinya? Kalau mukanya familiar, jadi udah terbiasa atau enggak udah sering dikenal gitu ya. Jadi kalau be familiar with the direction berarti apa? Jadi teman-teman tuh harus udah tahu nih si pertanyaan TOEFL tuh biasanya tuh pasti arahannya tuh minta itu gitu jawabannya tuh pasti nanyain orang atau misalnya nanyain tempat gitu ya. Be familiar with the computer adaptivity ya. Kalau zaman sekarang saya rasa nomor 2 mah udah nggak relevan ya karena pasti semua orang udah bisa ngoperasin komputer gitu. Nomor 3, dismiss the direction as soon as they come up. Biasanya tuh si arahannya tuh terlalu panjang tapi karena teman-teman udah familiar ya udah nggak usah dibaca lagi atau nggak usah fokus ke sana tapi lebih fokus ke jawabannya. Think carefully ya pokoknya hati-hati. Ini lebih ke teknis aja ya. Click on answer on computer screen when you have selected an answer. Nah tadi saya dengar Mbak Saidah tuh kalau baca answer ya, W-nya tuh jangan dibaca ya. Jadi jangan answer tapi answer gitu ya. Click on an answer on a computer screen when you have selected an answer. Jadi tinggal diklik aja. Teman-teman saya udah rasa udah bisa sih kalau mengoperasikan komputer ya. Click on the next and click on the confirm answer to record your answer. Do not spend too much time on a question you are unsure of. Apa nih nomor 7 maksudnya? Do not spend too much time on question you are unsure of. Kalau misalnya bahasa sekarang too much ada kan ya? Sering sih Pak suka pakai bahasa too much nggak? Too much gitu. Ya, Itu apa artinya berarti? terlalu banyak. Hah? Berlebihan. Berlebihan apa? Berlebihan. Terlalu lama gitu ya. Terlalu pokoknya over lah. Kelebihan. Jadi do not spend too much time. Kalau time artinya berarti apa? Waktu. Jadi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu ya di satu pertanyaan. You are unsure of apa artinya? Yang kamu ragu gitu. Jadi kadang kalau misalnya ragu, teman-teman suka ngerjain nggak kalau misalnya ujian gitu, satu soal antara jadi disebut bisa enggak, tapi disebut nggak bisa juga kayaknya saya bisa, tapi jadi lama ngerjainnya gitu. Nah kalau di TOEFL tuh hindari hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ragu,
langsung jawab aja, jangan terlalu lama karena soalnya itu dia terus gitu berkelanjutan, apalagi yang listening, yang pendengaran itu yang salah. Mas siapa nih? Ini siapa nih? Oh, Sela ya. Iya. Enggak. Ya gitu ya. Jadi jangan terlalu lama aja sama soal yang teman-teman ragu. Yang 8, be careful to make careless mistake. Ya, pokoknya jangan ceroboh ya. Nomor 9, monitor the time carefully of the title bar of the computer screen. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di TOEFL itu di komputer ya, teman-teman itu ada title bar of the computer screen. Jadi ada timernya gitu. Jadi jangan sampai karena udah ada timer gitu, jadi setiap soal tuh harus bisa ngira-ngira ini 10 menit lagi cukup nggak untuk 20 soal misalnya. Jadi kalau misalnya waktunya udah mau habis ya harus lebih cepat ngerjainnya gitu ya. Oke, ini lebih ke strateginya aja ya. Dan teman-teman sebenarnya PPT juga bisa di-download ya. PPT bisa di-download ya, salah ya. Oke. Nah tapi ini udah mulai ke yang advance sih, ke yang agak sulit ya. Ini salah satu contohnya nih. Bisa baca ya yang di kelas. The boy bla 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 is going the boy ... going to the movies with a friend. Apa nih jawaban yang paling tepat? Will be D. Apa yang di Zoom saya nggak kedengeran apa? relaxing. Relaxing. Ada yang lain nggak? D. Yang B. D. Yang D, will be. Will be ya. Will be ya, jadi will be ya yang di Zoom. Siapa yang di Zoom tuh ngomongnya Mbak Rini ya? Atau salah? Suaranya kecil ya, harusnya gue speaker. Iya, yang benar yang mana? D. Yang D ya? Ya. Will be. Kenapa yang D? Karena ada tubinya. Coba dipakai. Nah, dipegang itu. Karena ada kata going di situ. Karena going itu pasti akan, tapi belum will tentu. be going gitu. Ya. Ada lagi yang punya alasan lain nggak? Kenapa yang A salah? Sorry, saya tutup aja. Kenapa yang A salah? Izin jawab lagi, Pak. Karena dalam structure ini ya kayak YD, yaitu SPOK. SPOK ada yang tahu? Apa tuh? Apa aja? Subjek, predikat, objek, sama keterangan. Nah, begitu juga bahasa Inggris gitu. Jadi di sini subjeknya udah ada belum? Sudah. Apa The subjeknya? boy. Ini ya, the boy. Nah, kalau misalnya he, ini subjek bukan? Bukan. Subjek. Subjek ya. Jadi udah subjek, masa subjek lagi. Jadi pasti salah gitu. Yang A sama B udah salah nih, udah tinggal 2. Nah, tinggal pilihannya yang C sama D. Nah, yang C sama D itu sebenarnya adalah bentuk verb atau kata kerja. Jadi the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, kenapa yang C salah? Karena nggak akan mungkin verbing itu 2 kali gitu ya, is relaxing, going gitu. Jadi yang paling benar itu yang D. Gitu. Ini salah satu contoh example if you get test on computer based test ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti TOEFL gitu ya. Kenapa sih Naba mengharuskan teman-teman di bahasa Inggris 2 ini belajar TOEFL gitu? Pertama tuh TOEFL ya udah dibahas di minggu lalu ya. TOEFL tuh jadi syarat kalau misalnya teman nanti mau kerja misalnya atau mau S2 atau mau apapun itu, TOEFL tuh jadi salah satu syarat utama. Dan kenapa harus 1 kali aja? Karena TOEFL tuh mahal. Jadi kalau misalnya teman-teman udah TOEFL test tuh sekali aja gitu, jangan sampai 2 kali karena si biayanya tuh mahal. Jadi begitu teman-teman udah tes sekali, ya diharapkan nilainya langsung bagus gitu. Jadi nggak kayak teman-teman misalnya, udahlah nanti TOEFL lagi. Nah, kalau 3 kali juga
udah ngurus biaya gitu. Jadi latihan di kelas ini biar nanti teman-teman kalau misalnya setiap TOEFL tuh udah langsung lumayan lah nilainya gitu. Oke. Nah, ini saya true or false ya, dikit aja. Udah ini, aduh, kita sampai jam berapa ya? Lupa. Oke. Jam berapa? 2:30. Oke. Karena Ramadan dikurangin nggak sih? Enggak ya? Oke. Nah, nomor 1 nih. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Itu kalimatnya, ini sebenarnya udah agak susah sih. Nanti saya cuma sedikit aja ya. Kita nanti ke audio aja. Karena ini kayaknya levelnya udah lumayan advance sih. Nomor 1, true or false? False. Bener atau salah? False. False. Siapa yang jawab false? Saidah. Saidah. Kalau yang di kelas ada yang mau jawab true or false? False. Oke, saya mulai dari yang di kelas dulu deh. Siapa, Mbak Rika ya? Kenapa false? Soalnya ada when last week itu kan udah menceritakan masa lampau, terus ada Masa lampau, when itu masa untuk masa lampau bukan when. lampau. Untuk masa lampau kan? Iya. Jadi benar harusnya. Iya nggak? Oke. Jadi selain itu, alasannya ada yang lain nggak? Kalau Saidah gimana? Kenapa salah? Karena nggak ada subjek, Kak. Pak. Iya Bukan itu ya. keterangan. Jadi paling benar itu karena si kalimat itu tidak ada subjek gitu. Last week when fishing for trout at Nenermin Mountain Lake. Jadi minggu lalu itu kita pergi memancing nih. Untuk liburan at Nerbi Mountain Lake di di dekat danau gitu ya, dekat pegunungan dekat danau. Nah, tapi yang jadi masalah itu ya si subjeknya itu nggak ada gitu. Jadi gimana ya? Jadi ya ini kalimatnya pasti salah gitu. Oke, mana lagi ya? Ya, tapi ini teman-teman bisa banyak ya yang kayak gini tuh. Tapi kalau yang kayak gini tuh sebenarnya nggak ditesin di TOEFL, nggak ada true or false. Ini teman-teman cuman latihan aja gitu ya. Nah, nomor 2, betul atau salah nih kira-kira? Tuh, siapa yang jawab betul? Rika. Oke, kenapa betul? Karena udah sesuai sama S2. Karena sudah sesuai dengan the box can be opened only with a special screwdriver. Apa artinya sih? Yang bisa ngertiin kalimat? Kotak itu bisa dibuka dengan apa itu tuh? Ya, Screwdriver. screwdriver itu apa ya? Inilah montir gitu ya, atau enggak Dengan teknisi gitu ya. Jadi ada orang khusus yang bisa ngebuka kotak itu. Kenapa can be open atau bukan opening? Apa bedanya can be opened sama can be opening? Misalnya kalau gini apa? Ini bedanya jadi apa kalimatnya? Opening itu pembukaan. Kenapa? Opening itu kan pembukaan. Ya, ada opening, misalnya opening opening acara apa gitu ya. Itu opening. Karena kalau bahasa Inggris itu, kalau opening itu, jadi imbuhan gitu ya, misalnya melakukan menarik gitu, atau membuka. Tapi kalau misalnya imbuhan di bahasa Inggris itu jadi ed gitu ya. Nah, gini. Kalau misalnya gini, kayak tadi nih. Sorry. Justru si box-nya ini bukannya dibuka, tapi apa? Membuka gitu, membuka. Jadi aneh kan, masa benda bisa bergerak, bisa membuka. Pasti gini, gitu ya. Oke, gitu deh. Saya bawa ini nggak bawa headset? Bawa. Teman-teman mau nyobain audio listeningnya, soalnya kalau misalnya dari speaker ini yang di kelas nggak akan kedengeran. Jadi teman-teman keberatan, kalau wifi di sini bisa nggak? Ketawa. Jelek?
Berarti kalau misalnya Zoom pakai data ya? Males nggak? Maksudnya ini nggak apa? Saya tuh ya maksudnya gitu saya nggak mau nyita jatah ini. Kalau wifi nggak bisa kita pakai, Pak. Kalau wifi jelek. Maksudnya pakai wifi. Sinyalnya lemah kok kalau wifi. Oh, kalau sekarang pada masuk Zoom bisa nggak? Lemot nggak? Pakai wifi aja deh, nggak usah pakai data ya. Takutnya ngurangin teman-teman data teman-teman gitu, harus beli kuota lagi, malas gitu kan. Saya ini true or false tuh latihan ya teman-teman biar lebih peka gitu. Kalau misalnya ada yang atau nggak gini deh, minggu depan yang ini kita jadi minggu depan video ya. Ya udah yang ini tuh jadi pas kelas kita lagi deh. Berarti minggu depannya lagi. 5 soal ini teman-teman bisa search bisa download di e-learning ya PPT itu ya. Iya bisa. Nah, jadi yang ini 2 minggu lagi teman-teman saya bakal tanya deh, bukan bakal tanya. Jadi tugas aja 1 sampai 5 true or false. Starting from number 1 until number 5 ya. Teman-teman tentuin nih si kalimat ini true or false. Apa ngebuka mulu? Atau nggak di screenshot aja ya, yang di apa namanya yang lagi Zoom tinggal screenshot. Udah, yang ini mau ditulis atau gimana? Udah ya, nanti juga di PPT ada kali ya. Pokoknya yang slide number 21. So the assignment is you have to decide number 1 until number 5. The sentence is true or false. And 2 weeks from now, we will talk about this answer. And gimana mau apa namanya dikumpulinya ya, dan nanti aja pas Zoom ya, karena kita Zoom juga ya. Oke, gitu ya. Yang ini saya rasa udah deh cukup ya. Bentar. Sorry. Stop share. Nah. Sebentar. Yang di ini udah pada ini belum? Udah pada apa namanya? Udah pada masuk Zoom belum? Lagi Pak. Cobain deh. Oke, yang di kelas. Jadi saya bakal nyetel audio nih. Tapi komms yang di kelas itu pasti nggak akan jelas karena speaker laptop gitu ya. Ternyata speakernya belum siap dari pihak kampus. Saya nggak tahu kalau gitu saya bawa speaker gitu. Oke, bentar. Astagfirullah. Oke, bener nih. Yang di rumah bisa lihat ini PDF-nya nggak? Ada apa? Ada ya? Oke, bentar. Kenapa ini nge-lag? Sebentar ya. Mana ya? Oke, bisa lihat ya teman-teman ya jawabannya. Udah pada masuk belum?
Udah pada Zoom ya? Udah, oke. Nih, teman-teman bisa dengar suara ini nggak? TOEFL exercise Ada? skills 1 through 3. Ada ya? Oke. Kecil. In this exercise, Oh, oke. short conversation and question in the Jadi gimana? recording, Bentar. and then choose the best. Sebentar, bentrok ya? Gimana ya berarti? Oh, sayanya pakai headset ya? Oh, bener-bener sayanya pakai headset, jadi suaranya nggak keluar. Duh, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya kelas hybrid itu. Oke. Jadi di sini saya bakal setel audio ya. Jelaskan jawabannya segini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 deh hari ini. Jadi teman-teman tinggal dengerin jawabannya yang paling benar yang mana. Oke, bentar. Dimulai ya. TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Nah, kalau di TOEFL itu 90% si jawaban itu ada di percakapan kedua gitu, orang kedua. Jadi yang pertama itu pasti clue ya. Yang kedua itu pasti jawaban gitu. Jadi teman-teman harus lebih fokus ya, yang ke percakapan pertama juga fokus sih. Cuman yang kedua itu harus lebih fokus karena itu pasti jawabannya gitu ya. Kita dengar sekali lagi ya. Saya lupa mau ngasih tahu itu. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? What does the man mean? Apa maksud si cowok itu? Gitu. Jadi katanya yang mana? Yang A ya, he would like to some iced coffee. Betul. Kalau yang B, he wants to stop drinking coffee. Justru dia belum minum ya. Namanya apa namanya? Jadi salah yang B. Yang C, a drink seems like a good idea. Tapi yang C itu benar, cuman dia nggak nyebutin kopi. Padahal kan udah jelas-jelas pengen kopi ya. Yang D, he needs to drink something to stop his coughing. Coughing ada yang tahu apa coughing? Coughing. Yang itu yang di D, kata terakhir nomor 1. Batuk ya, benar. Oke. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke, ada yang tahu jawabannya apa? Let's take a walk for a while katanya. Yuk kita jalan-jalan yuk sebentar keluar katanya. Terus kata si ceweknya tuh, no, not today. It's too cloudy. Cloudy itu apa? Cloudy, berawan, mendung gitu ya. Mendung and cold and very cold, jadi terlalu dingin si cuacanya gitu. Jadi kesimpulannya dia mau atau enggak jalan-jalan? Enggak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih. Yang dari D, yang dulu deh, yang D. She cannot walk because she's too old. Apa artinya? Padahal nggak ada hubungannya ya. Jadi D salah gitu. Yang C, she would like a place that is not so loud. Dia menginginkan tempat yang mana tidak terlalu berisik gitu. Nggak ada yang nggak nyambung juga ya. Yang C, sorry yang mana? Yang C salah. Yang B, the park is too crowded. Apa artinya? Si taman terlalu apa?
crowded banget. Nggak suka yang nggak usah crowd. Saya nggak suka yang crowded apa tuh artinya? Crowded banget tempatnya sampai pengep gitu. Oh, ramai. Jadi apa padat gitu ya, terlalu berdesak-desakan. Padahal enggak ya, nggak ada yang nyebutin kan. Yang benar adalah berarti yang A ya, she would prefer a sunny day. Sunny day apa sunny day artinya? Dia memang di percakapannya tuh tidak nyebutin pengen hari yang cerah, tapi kan it's too cloudy, jadi terlalu mendung. Jadi pengennya berarti yang cerah. Nah, Tufel tuh ciri khas karakternya itu dia tidak nyebutin si sama gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak suka warna, misalnya saya nggak suka terlalu dingin, berarti saya suka apa dong? Berarti suka Yang apa? hangat. Suka yang hangat gitu. Jadi jawabannya itu yang tidak disebutin tapi sama maknanya gitu kan, yang nggak saya suka hangat tuh berarti saya nggak suka yang terlalu dingin gitu kan. Nah, kayak gitu tuh contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Oke. Intinya apa? Si cowoknya kenapa tuh? I can go to, saya nggak bisa tidur gitu ya. Yang di Zoom ini, yang di kelas pada jelas kan? Saya udah jelas kan? Saya setel lagi ya. You could try counting sheep. Sorry. Kurang. What? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. Oke. What does the woman suggest to the man? I have a trouble with sleeping tonight. Saya punya masalah nih. Tadi malam susah tidur intinya gitu kan. Kata si ceweknya tuh nyaranin nih. Nah, nyaraninnya itu ya berarti suggest kan, saran gitu. Pasti pertanyaannya what does the woman suggest gitu ya. Jadi apa sih yang disaranin si perempuannya ke si laki-laki itu biar dia bisa tidur gitu. Yang A, he should open an account. Tadi pernyataannya ada yang tahu nggak apa? Jadi si ceweknya itu nyaranin apa? Oke. Oke. Kita bahas ya. Yang A, he should open an account. Dia disarankan atau seharusnya tuh dia buka akun. Akun apa lagi? Apakah akun rekening bank, akun media sosial, nggak jelas ya. Yang A salah. Yang B, he should check ride on a ship. Tadi dia ada ngomong ship-nya, kedengeran nggak? Tapi apakah ship yang ini gitu? Nah, itu kan jadi kayak jebakan gitu. Sebenarnya tuh agak, ya mungkin bisa dikatakan agak brengsek ya, karena menjebak gitu. Tapi ya itu sih TOEFL gitu ya. Kita sekali lagi dengarnya. Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? You can try count a ship. Nah, ship-nya tuh kalau yang ini apa, SHIP itu apa? Ada yang tahu nggak? Kapal. Kapal gitu ya, benar Mbak Melinda ya. Jadi apakah, nah si ceweknya itu you can try to counting a ship. Jadi kamu bisa nyoba cara untuk tidur itu dengan cara apa? Menghitung domba. Pernah nonton Mr. Bean nggak yang dia nggak bisa tidur? Dia ngitungin domba. Nah, maksud si ceweknya itu kayak gitu. Jadi kamu kan nggak bisa tidur, ya udah kamu ngitung domba deh 1, 2, 3, nanti juga ngantuk gitu tuh. Tapi karena pengucapannya sama, teman-teman jadi di sini bisa kejebak gitu, yang apa? Yang cuma ngedengar oh ya tadi ada ship-shipnya. Padahal ship di sini kata Mbak Melinda juga adalah apa tuh? Kapal gitu ya. Jadi bukan domba. Jadi yang B salah, he should take a ride on a ship. Dia disarankan untuk apa? Liburan atau apa? Take a ride tuh ya naik gitu ya, naik kapal gitu. Orang lain mau tidur, dia disuruh malah naik kapal gitu ya, nggak salah gitu ya. Yang C, he should try to keep the cost cheap. Nah, cheap juga kan kayak ship ya, tapi cheap apa artinya?
Murah ya gitu. Jadi kedengarannya hampir sama tapi jawabannya jauh beda gitu. He should try to keep the cost cheap. Dia justru try to keep the cost cheap tuh dia harus menjaga si harganya murah dalam artian apa tuh? Kita tuh harus segalanya harus murah. Berarti apa? Jangan boros itu apa artinya? Apa hemat gitu ya, irit gitu. Nah, jadi yang C itu dia kamu tuh harusnya hemat sih. Nah, nggak nyambung juga orang mau tidur istilahnya. Disuruh hemat. Nah, sekarang yang D, he should try something monotonous to get to sleep. Dia disarankan untuk mencoba sesuatu yang monoton. Nah, kan ngitung double itu monoton kan? 1, 2, 3, monoton kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong sheep-nya, nggak ngomong dombanya. Tapi yang D benar nggak? Nah, benar gitu ya. Jadi justru yang kedengeran sheep atau chip atau si pelafalnya hampir sama itu, di TOEFL itu bisa jadi dia jebakan gitu. Yang B sama C itu dia pengen ngejebak si pembaca, si penjawab, biar dipilih gitu. He should take a ride on a ship bersama he should try to keep the cost cheap. Justru yang benarnya yang D, he should try something monotonous to get to sleep. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, sekali lagi. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, apa maksud si cowok itu katanya? Jawabannya apa? The department yang A, the department is not changing the requirement. Justru sebaliknya, si the department itu justru membuat perubahan requirement itu apa? Dia tahu requirement? Rekrutmen. Bukan requirement. Tapi apa? Requirement. It's require. Misalnya kalau misalnya mau install game nih, requirement VGA-nya segini, harus segini, hard disk-nya harus segini. Berarti requirement itu apa? Ketentuan, Pak. Bukan ketentuan, tapi lebih ke apa? Kapasitas. Bukan kapasitas. Jadi misalnya teman-teman atau enggak gini deh. Saya mau nyari syarat ya. Saya mau cari pacar misalnya. Tapi ini nih requirement-nya misalnya ganteng, misalnya kalau cewek misalnya kaya misalnya terus tinggi. Nah, itu berarti requirement. Itu berarti apa? Syarat ya. Jadi syarat. Yang A tuh di departemen is not changing the requirement. Si departemennya tidak merubah requirement. Tapi padahal dari dialognya ada perubahan atau enggak? Ada gitu ya. Jadi yang A tuh salah. Justru kebalikan. Yang B, he has not heard anything. He hasn't ya kalau disingkat. He hasn't heard anything about the change. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak mendengar apa-apa tentang perubahan. Faktanya dia tahu atau enggak? Tahu ya, betul tahu. Jadi yang B salah karena dia tahu gitu. Saya juga tahu gitu. Kalau yang C, the change are believable. Believable itu apa sih? Kalau unbelievable apa? Unbelievable. Unbelievable. Sering kan kata-kata unbelievable? Sering nggak? Unbelievable misalnya itu apa? Tidak bisa dipercaya gitu ya. Saya kemarin loncat dari lantai 10 nggak mati, unbelievable. Nah, tidak bisa nggak bisa dipercaya lah, itu mah bohong. Misalnya. Kalau believable berarti sangat dipercaya. Bisa dipercaya gitu. Oke. Nah, kalau yang D, what has happened is incredible to him. Jadi apa yang D, ada yang bisa ngertiin nggak? What has happened is incredible to him. What has happened itu apa? What has happened? Yang sudah terjadi. Apa yang terjadi itu justru is incredible apa? Iya, incredible tuh apa ya? Excited, bikin excited, bikin incredible tuh ya keren gitu atau enggak apa? Sesuatu yang positif lah gitu. To him
bagi dia. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Kenapa yang C salah? Padahal ada believable. Karena believable di sini tuh bukan believable kepercayaan atau dipercaya gitu ya, tapi justru I can believe, saya nggak bisa, saya apa ya? Oh saya nggak percaya nih, misalnya teman-teman mata kuliah apa misalnya mata kuliah yang waktu SMA misalnya ulangan fisika nilainya 100 nih atau enggak 95. Duh saya nggak percaya nih dapat nilai segini, senang gitu kan. Tapi nggak percaya di situ justru apa? Ekspresi apa? Senang gitu, bahagia gitu kan saya dapat nilai segitu. Nah di sini juga sama bahasa Inggris. I just can't believe, saya tuh nggak percaya nih si perubahannya tuh justru menguntungkan buat dia. Jadi yang benar yang D gitu ya. Mau di setel lagi audionya atau enggak? Tuh saya kita next ini. Oke bentar, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali untuk masalah yang tadi itu sebenarnya yang materi itu sebelum listening itu sebenarnya garis merahnya itu bahasa Inggris itu harus SPOK gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya menghadapin pilihan ganda, yaitu tadi si kalimatnya itu harus ada subjek. Kira-kira ada nggak nih subjeknya? Kalau misalnya nggak ada, berarti jawabannya itu nyari subjek gitu. Kalau misalnya nggak ada kata kerja, berarti kata kerja gitu ya. Itu yang tadi sih. Ya itu sebenarnya bisa pelajarin lah. Dan saya harap juga teman-teman belajarnya nggak cuma di kelas ya. Maksudnya kalau misalnya seminggu cuma ngandelin bahasa Inggris 2, kayaknya susah deh. Teman-teman harus ya itu tadi gitu ya. Maksudnya harus latihan di YouTube juga udah banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya mau lebih having fun, misalnya dengerin lirik lagu misalnya ya. Dengerin lagu bahasa Inggris. Nah, terus kira-kira dia ngomong apa, teman-teman tulis, nanti samain sama lirik aslinya, terus searching gitu. Bener nggak yang kita tulis tuh itu gitu. Itu kalau misalnya dengerin listening ya latihannya. Kalau misalnya latihan conversation-nya teman-teman misalnya nih ada 4, nanti juga kedepannya kayaknya gitu deh. Keempat orangnya misalnya bagi 2, nanti kita ngebahas presentasi tentang kalau Mbak Siva lahir di mana? Siva lahir di mana? Lahirnya? Oh di Bandung. Ada yang selain di Bandung misalnya? Nggak ada. Misalnya kayak yang lahir di Bandung nyeritain kalau sejarah Bandung tuh gimana atau terkenal sama kuliner apa. Nah itu presentasi pakai bahasa Inggris itu ngelatih conversation gitu ya. Nah kalau yang sekarang kita bahas ini yang lagi dengerin tuh listening. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain kita next ya ke nomor berapa tadi? Nomor 5 ya sekarang ya. Oh iya, kalau nggak tahu sih di mahasiswa ada pengumumannya atau enggak di Siakat, kalau misalnya 3 SKS itu sekarang bulan Ramadan tuh jadi 120 menit. Kalau yang 2 SKS itu jadi 80 menit. Kan kalau 1 SKS itu 50 menit ya. Berarti kalau 150 jadi 120 dikurangin 30 menit ya. Yang 3 SKS jadi 122 jam berarti ya. Kalau yang 2 SKS itu tadinya 2 kali 50 100 menit harusnya jadi 80 menit berarti kurang 20 menit ya. Oke, itu ya. Barangkali ada yang nggak tahu. Oke, kita lanjut ke nomor 5 nih. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Oke, sekali lagi nih. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Oke, apa maksud si cewek ini? Sorry, saya tuh nomor si laki-lakinya. Saya fokusnya ke yang kedua sih, jadi yang laki-lakinya nggak dengerin. Ngomong apa sih? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. Oke. I think we're gonna be here for a while katanya. Jadi kita kayaknya nunggu di sini dulu sementara. Terus kata si ceweknya, ada yang bisa dengar si ceweknya ngomong apa? Atau enggak maksudnya apa gitu? But we have been waiting for here for an hour ya gitu ya. Number 5.
I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. But we have been standing in line hampir 1 jam gitu ya. Almost for an hour. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Dari yang D deh. They made a line in the sand. Apa gitu, nggak nyambung gitu ya. They made a line in the sand. Jadi teman-teman kalau misalnya di laut nih, kan suka banyak tuh yang ngebuat tulisan. Nah itu tuh maksudnya itu yang D tuh. They made a line in the sand. Misalnya kalau buat SOS biar misalnya pesawat di atas lewat bisa ngelihat ke bawah gitu ya. Ngebuat SOS tuh. They made a sand in the line. They made a line in the sand. Jadi ngebuat tulisan di pasir gede gitu ya. Mereka ngelakuin itu nggak di precision itu? Enggak ya, nggak nyambung malah. Jadi yang D salah. Yang C, most of people have been in line for hours. Nah, hampir semua orang juga have been line for hours. Jadi kebanyakan orang juga menunggu di sana udah hampir udah berjam-jam. Ada keterangan itu nggak tadi nggak ada ya, nggak ada gitu. Yang B, they were stranded in their car. Apa tuh stranded, ada yang tahu nggak? Stranded tuh kalau nggak salah ya, tuh terjebak. Tapi nanti teman-teman lihat aja deh. Stranded tuh seingat saya ini kalimat kata jarang keluar juga ya. Stranded itu kalau nggak salah tuh terjebak gitu. They were stranded in their car, benar nggak? Apakah mereka lagi di mobil terjebak gitu? Enggak ya. Jadi yang jawaban yang paling benar itu yang A ya. The wait has taken close to an hour. Nah ini teman-teman kalau misalnya baca juga, hour itu apa artinya? Jam ya. Oke. Jadi the wait has taken close to an hour. Oke, apa artinya? Jadi mereka nunggu gitu ya, nunggunya tuh udah hampir ya mengambil waktu selama 1 jam. Kenapa di sini an hour bukan a hour? Ada yang tahu nggak? Padahal di situ H kan huruf bukan huruf vokal, tapi huruf konsonan. Kenapa ininya an? Di sini udah pada tahu kan bedanya sama an? Kalau a book atau unbook? A book ya, bukan unbook. Kenapa? Karena booknya itu hurufnya B depannya, jadi a book. Tapi kalau misalnya animal atau an animal? An animal, karena dia hurufnya A, huruf vokal gitu ya. An animal atau apa lagi? Kalau car, an car atau a car? This is a car ya, jelas gitu ya, karena hurufnya huruf konsonan. Sorry, di sini ada yang mic-nya nyala nggak ya? Oh itu kali ya, nyala ya? Oke. Matiin aja deh. Ada gambar power memberikan. Pencet yang lama. Udah mati ya? Oke. Tes 1, 2. Udah. Nah, terus apa tuh? Saya mau ngomong apa ya tadi itu? Jadi lupa. Oh iya, si konsonan ya. Nah, sedangkan ini kenapa an hour bukan a hour? Nih, yang mana sih tadi tuh? Ini nih, yang 5A. Close to an hour. Harusnya H dong konsonan. Kenapa dia an? Pakai N gitu, bukan a hour tapi an hour. Ada yang bisa jelasin nggak di sini di kelas Zoom? Ada yang tahu? Cara bacanya, Pak. Cara baca siapa yang ngomong ini? Haknya enggak kebaca, Pak. Oh iya, siapa yang ngejawabnya ini? Siapa? Saya ngomong dengan siapa? Saidah. Dengan? Saidah. Oh, dengan Saidah yang tadi. Karena cara bacanya haknya nggak di apa? Sorry, kok di mute sih? Nggak dibaca. Nggak dibaca. Bener banget ya, gitu teman-teman. Kenapa sih hour itu pakai an bukan a hour tapi an hour? Karena
teman-teman kalau misalnya nanti ngebaca hour itu H-nya nggak dibaca, jadi 2 hours atau 3 hours artinya 3 jam, bukan 3 hours gitu. Jadi nggak pakai H gitu kalau misalnya jam tuh. Jadi H-nya tuh nggak usah dibaca. Karena si H-nya nggak dibaca, jadi seolah-olah dia pakai O depannya kan. Jadi an hour gitu. Gitu sih. Teman-teman takutnya ada yang kenapa ini pakai an bukan gitu ya. Oke, kita sampai 14.20 berarti ya saya juga belum harus ada waktu sekitar setengah jam untuk nge-convert videonya. Jadi mungkin ini nomor terakhir ya, nomor 6 ya. What does the woman mean? Ya, belum. Nih, sekarang. Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Oke, sekali lagi. Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Oke, what is happening, apa yang terjadi. Jadi sekarang bukan nanya yang lain tuh doang ya. Ada pertanyaan gini, cuman nggak banyak gitu. Jadi teman-teman di sini bisa ngelihat aja ya, gampangnya kalau misalnya teman-teman bisa nangkap semua. Yang apakah pelakunya itu ada nggak di pilihan ganda? The stamp collector, tadi ngomongin stamp collector nggak? Stamp collector ada yang tahu apa? Stamp collector. Kolektor perangko. Koleksi. Iya benar ya. Ada tadi ngomongin koleksi perangko nggak? Enggak gitu ya. Jadi yang D itu udah pasti salah. Yang C, the stamp collector apa gitu maksudnya? Apa pengoleksi perangko? Ini yang laki-laki yang ngomong siapa? Saya baru dengar suara laki-laki dari tadi. Rizky Amaludin, Pak. Siapa? Rizky Amaludin. Rizky Amaludin. Ini si Zoom tuh harus diklik-klik gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya saya di rumah tuh, jadi saya suka nggak tahu tuh karena saya harus klik-klik gitu sampai bawah. Siapa tadi namanya lupa? Siapa yang? Rizky Amaludin. Mana di sini nggak ada? Rizky Amaludin, Pak. Oh, Rizky. Ya bentar. Oh ini ya, sorry. Oh manajemen ya. Oke, baru kelihatan. Oke, saya tadi nanya apa ya? Oh iya, kolektor perangko benar ya. Sedangkan sekarang yang B yang A instruktur nggak ada ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja nih si yang diomongin itu apa. The riders nggak ada, stamp collector nggak ada, instruktur nggak ada, konduktor ada nggak tadi? Ada, berarti pasti yang B gitu ya. Kita dengar lagi nih. Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. Oke. What is happening? Oke, itu tuh banyak frase ya. Jadi the conductor is coming from the aisle tuh artinya dia apa ya? Adil gitu. Nah, the conductor is fair. Fair tuh apa? Kamu mainnya yang fair dong, jangan licik. Adil. Gitu ya, adil gitu. Jadi yang paling benar yang B. Walaupun teman-teman nggak tahu si frase atau ungkapan atau konotasi yang tadi diungkapin, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Instruktur nggak ada, stamp collector nggak ada, slider nggak ada. Mereka cuma ngebahas the conductor. Jadi yang jawaban pasti yang benar yang B gitu. Oke, karena takutnya di sini ada kelas lain, saya juga harus convert lagi. Kita juga sampai 14.20 ya teman-teman. Jadi untuk sesi 3 kali ini kayaknya saya akhiri dulu. Mungkin saya mau ngingetin tentang sebentar saya stop recording kemana ya?